Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya di channel Teacher Dede Matematika. Baiklah adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas saya akan membahas materi terkait relasi atau rasio trigonometri di relasi sudut di kuadran 2 gitu ya. Jadi kita akan membahas rasio trigonometri berdasarkan relasi sudut di kuadran 2. Langsung aja. Sebelum kita bahas, seperti biasa, saya tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa yang belum subscribe karena subscribe itu gratis, dan kemudian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga terbantu dengan adanya video ini. Baik, check it out, langsung aja. Oke, jadi untuk di kuadran 2, maka relasi sudut di kuadran 2 itu, maka itu sudutnya antara 91 derajat atau 90 lebih ya, lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oleh karena itu, untuk relasi sudut di kuadran 2 itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah yang berbentuk 90 derajat ditambah alfa ya. Dan yang kedua adalah 180 derajat dikurang alfa. Ini adalah dua bentuk sudut yang berada di kuadran 2 ya, dengan catatan alfa adalah sudut lancip. Begitu ya adik semua. Oke, kita langsung saja bagaimana perbandingan sudutnya, perbandingan trigonometri untuk di kuadran 2. Maka yang pertama saya akan tuliskan per setiap bentuknya. Yang pertama adalah untuk bentuk yang pertama, yaitu sinus 90 ditambah alfa itu akan menjadi sinus 90 ditambah itu akan menjadi positif cos alfa. Kemudian kosinus 90 derajat ditambah alfa itu akan menjadi min sin alfa. Kemudian tangen dari 90 derajat ditambah alfa akan menjadi min kotangen alfa. Selanjutnya kotangen 90 derajat ditambah alfa akan menjadi min tangen alfa. Kemudian sekan 90 derajat ditambah alfa akan menjadi min sekan alfa. Kemudian kosekan 90 derajat ditambah alfa akan menjadi kalau kosekan positif ya, akan menjadi ini salah. Ini akan menjadi kosekan alfa, sedangkan ini akan menjadi positif sekan alfa. Oke, jadi ini untuk yang bentuk pertama. Jadi kalau kita saksikan dari keenam bentuk perbandingan trigonometri ini, maka di kuadran 2 ya, ini sekali lagi di kuadran 2 saya ingatkan ya, ini adalah yang berharga positif itu hanya sinus dan kosekan, karena kosekan itu adalah 1 per sinus ya. Maka di kuadran 2 yang berharga positif itu hanyalah sinus dan kosekan, sementara yang lainnya adalah bernilai negatif. Dan kemudian untuk bentuk yang pertama ini, sinus menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen, kotangen menjadi tangen, sekan menjadi kosekan, dan sebaliknya kosekan menjadi sekan. Lalu bagaimana dengan bentuk kedua? Nah, untuk bentuk kedua sebenarnya lebih simpel untuk dihafal ya. Bentuk kedua ini yaitu pertama sinus 180 derajat dikurang alfa itu akan tetap menjadi sinus alfa, dan ini berharga positif sama ya karena sinusnya positif. Kemudian kosinus 180 dikurang alfa itu akan menjadi min kosinus alfa. Selanjutnya tangen 180 derajat dikurang alfa itu akan menjadi min tangen alfa. Jadi untuk bentuk kedua ini tidak ada perubahan di sini ya, hanya tandanya saja. Kemudian kotangen 180 derajat dikurang alfa itu akan menjadi min kotangen alfa. Dan sekan 180 derajat dikurang alfa itu menjadi min sekan alfa. Lalu kosekan 180 derajat dikurang alfa itu menjadi untuk kosekannya adalah positif, sama dengan kosekan alfa. Ini adalah dua bentuk perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi di kuadran 2. Oke, sekarang kita lihat bagaimana contoh soalnya. Ini saya akan hapus ya, contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan nilai dari tentukan nilai dari
Misalnya yang pertama adalah sekan 135 derajat sama dengan titik-titik. Dan yang kedua misalkan kotangan, ya, kotangan 150 derajat sama dengan titik-titik. Ataupun bentuk-bentuk soal lain yang divariasikan. Misalnya contoh nomor 3, yaitu kosekan kuadrat 180, kemudian ditambah 1/2 misalkan sin 1/2 sin 120. Ini adalah sudut-sudut di kuadran 2. Langsung saja kita jawab ya adik-adiknya. Maka jawab untuk yang pertama sekan 135. Di sini saya akan menggunakan bentuk kedua saja karena untuk mempersingkat waktu. Nanti bentuk pertama silakan adik-adik coba dan hasilnya akan sama, harus sama gitu ya. Sekan 135 itu adalah sama dengan sekan 180 derajat dikurang 45 derajat. Maka ini sama saja dengan karena sekan untuk bentuk kedua juga tetap jadi sekan, tapi dia jadi negatif, maka ini negatif. Negatif apa? Ini dia yang dimaksud dengan sudut alfa tersebut. Maka menjadi min sekan 45 derajat. Dan sekan 45 derajat adalah 1 per kosinus 45 ya. Sedangkan kosinus 45 adalah akar 2/2 atau setengah akar 2. Maka ini menjadi 2 per akar 2 atau negatif akar 2. Setelah disederhanakan ya. Ini yang pertama, kemudian berikutnya yang kedua dan ketiga. Dan yang kedua yang kedua adalah kotangan 150. Kotangan 150. Nah, ini saya akan menggunakan yang bentuk pertama deh kalau ini ya. Kotangan 150 itu akan sama dengan kotangan 90 ditambah 60. Nah, itu kan hasilnya 150 ya. Maka ini sama dengan untuk kotangan di bentuk pertama itu akan berubah menjadi tangan, tapi dia negatif ya. Negatif tangan 60. Maka sama dengan tangan 60 ya. Tangan 60 adalah sin 60 per cos 60. Sin 60 itu adalah akar 3/2 ya. Saya cari di sini akar 3 atau setengah akar 3 sinnya itu. Kemudian kalau kosinus 60 adalah 1/2 ya. 1/2. Maka coret 2-nya sehingga hasilnya adalah akar 3. Maka negatif akar 3. Oke. Kemudian untuk nomor 3 ini bentuk dioperasikan ya. Yang pertama kosekan 180. Ini langsung saja saya jawab. Kosekan kuadrat ini tidak masalah ya. Kosekan kuadrat 180 itu adalah kosekan kuadrat 180 dikurang 0. Saya akan gunakan bentuk kedua. Kemudian ditambah setengah sinus 120 itu adalah 180 dikurang 60 sama 60 ya. Maka hasilnya adalah sama dengan ini, artinya kalau menggunakan bentuk kedua ini tetap kosekan, dan kosekan itu berharga positif, maka dia sama saja dengan kosekan 0. Kosekan kuadrat 0 gitu ya. Ya, kalau kuadrat tetap kuadrat. Maka di sini ditambah setengah. Ini menjadi, kalau ini juga tetap bentuk pertama dan sin juga kebetulan positif ya. Maka ini adalah sinus 60. Yang tinggal kita lanjutkan. Kosekan itu adalah 1/sin ya, 1/sin. Sin 0 itu adalah 0 gitu kan. Maka 1/sin artinya 1/0 ya kan? 1/0 artinya di sini menjadi tak terhingga. Kemudian ditambah setengah sin 60 itu adalah setengah akar 3, setengah akar 3. Maka di sini hasilnya adalah karena ditambahkan dengan tak hingga, maka jawabannya adalah tak hingga. Begitu ya adik-adik semua. Saya rasa cukup mudah untuk relasi kuadran 2 ya, perbandingan trigonometri berdasarkan sudut relasi di kuadran 2. Demikian, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan membagikan ke teman-teman kalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angka.